Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Dani Eko Prayoga dari kelas 1A1 Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia. Pada kesempatan kali ini, saya ingin mempresentasikan tugas mata kuliah menyimak. Dan materi yang saya akan bahas untuk hari ini ialah tentang keterampilan berbahasa. Keterampilan berbahasa. Keterampilan berbahasa di dalam kurikulum sekolah memiliki 4 aspek, yaitu pertama, keterampilan menyimak, kedua, keterampilan berbicara, ketiga, keterampilan membaca, dan keempat, keterampilan menulis. 4 keterampilan di atas memiliki hubungan yang erat satu sama lain dengan berbagai ragam. Untuk memperoleh 4 keterampilan berbahasa, melalui proses hubungan yang terakhir, bermulai dari masa kecil, mulai belajar menyimak bahasa, kemudian berbicara. Setelah itu, membaca dan menulis. 2 keterampilan berbahasa dapat diperoleh sebelum kita bersekolah, yaitu menyimak dan berbicara. Biasanya orang tua di rumah sangat berperan dalam membantu dan mengasah keterampilan anaknya. Sedangkan 2 keterampilan lainnya dapat diperoleh di sekolah, yaitu seperti membaca dan menulis. Biasanya yang berperan untuk membantu mengasah keterampilan tersebut ialah guru. Guru akan mengajar sampai si anak tersebut dari tidak bisa membaca dan menulis sampai si anak tersebut bisa memiliki 2 keterampilan tersebut. Nah, keempat keterampilan tersebut pada dasarnya merupakan satu kesatuan yang disebut catur tunggal. Bahasa seseorang ialah cerminan pikirannya. Semakin terampil seseorang dalam berbahasa, maka semakin cerah serta jelas pula pola pikirnya. Keterampilan hanya dapat diperoleh jika seseorang rajin melakukan praktik serta perbanyak latihan. Melatih keterampilan berbahasa berarti pula melatih keterampilan berpikir. Jadi kita itu bisa tahu pola pikir seseorang tersebut semakin cerah atau tidaknya dari cara dia berbahasa atau sering kita sebut dalam sehari-hari itu public speaking. Dan juga biasanya bahasa sehari-hari yang digunakan orang tersebut bisa mencerminkan tentang kehidupannya dia sendiri. Entah itu bersifat baik maupun bersifat buruk. Yang kedua, menyimak dan berbicara. Menyimak dan berbicara merupakan kegiatan komunikasi dua arah secara langsung, merupakan komunikasi tatap muka atau face-to-face communication. Definisi menyimak menurut Tarigan. Suatu proses kegiatan mendengarkan lambang-lambang lisan dengan penuh perhatian, pemahaman, apresiasi, serta interpelasi untuk memperoleh informasi, menangkap isi atau pesan, serta memahami makna komunikasi yang telah disampaikan oleh sang pembicara melalui ujaran atau bahasa lisan. Jadi secara garis luas itu menyimak, mendengarkan, atau memahami lawan bicara kita. Terdapat beberapa hubungan yang erat antara berbicara dan menyimak, yaitu pertama, ujaran speech biasanya dipelajari melalui menyimak dan meniru, imitasi. Oleh karena itu, model atau contoh yang disimak serta direkam oleh sang anak sangat penting dalam penguasaan serta kecakapan berbicara. 2. Kata-kata yang akan dipakai serta dipelajari oleh sang anak biasanya ditentukan oleh perangsang, stimuli yang ditemuinya. Misalnya kehidupan desa dan kota, dan kata-kata yang paling banyak memberikan bantuan atau pelayanan dalam penyampaian gagasan-gagasannya. Ketiga, ujaran sang anak mencerminkan pemakaian bahasa di rumah dan dalam masyarakat tempatnya hidup. Hal ini terlihat nyata dalam ucapannya, intonasi, kosakata, penggunaan kata-kata, dan pola-pola kalimatnya. 4. Anak yang masih kecil lebih dapat memahami kalimat-kalimat yang jauh lebih panjang dan rumit ketimbang kalimat-kalimat yang dapat diucapkan. Yang kelima, meningkatkan keterampilan menyimak berarti pula membantu meningkatkan kualitas berbicara seseorang. Keenam, bunyi suara merupakan suatu faktor penting dalam peningkatan cara pemakaian kata-kata sang anak. Oleh karena itu, sang anak akan
tertolong kalau dia mendengar serta menyimak ujaran-ujaran yang baik dan benar dari para guru. Rekaman-rekaman yang bermutu, cerita-cerita yang bernilai tinggi, dan lain-lain. 7. Berbicara dengan bantuan alat-alat peraga. Visual aid akan menghasilkan penangkapan informasi yang lebih baik pada pihak menyimak. Ketiga, menyimak dan membaca. Menyimak dan membaca mempunyai kesamaan. Kedua-duanya bersifat reseptif. Reseptif itu menerima informasi dari sumber. Perbedaannya, menyimak menerima sebuah informasi yang bersumber dari ujaran atau lisan, sedangkan membaca sumber informasi yang diterima ialah melalui tulisan, hasil kegiatan menulis. Jadi dapat dikatakan bahwa menyimak itu menerima informasi dari kegiatan berbicara, sedangkan membaca menerima informasi dari kegiatan menulis. Menyimak dan membaca adalah kemampuan reseptif, karena seseorang tidak perlu memproduksi bahasa. Kedua keterampilan berbahasa ini menempatkan seseorang untuk dapat menerima dan memahami bahasa. Jadi, keterampilan ini biasa disebut sebagai keterampilan pasif. Sebaliknya, keterampilan yang produktif adalah berbicara dan menulis karena seseorang memproduksi bahasa. Nah, dua keterampilan ini disebut sebagai keterampilan aktif. Dan yang keempat atau yang terakhir, berbicara dan membaca. Aneka hubungan antara bidang kegiatan lisan dan membaca antara lain yaitu A. Performa atau penampilan membaca berbeda sekali dengan kecakapan berbahasa lisan. B. Pola-pola ujaran orang yang tuna aksara atau buta huruf mungkin sekali mengganggu pelajaran membaca bagi anak-anak. C. Kalau pada tahun-tahun permulaan sekolah, ujaran membentuk suatu dasar bagi pelajaran membaca. Membaca bagi anak-anak yang lebih tinggi kelasnya turut membantu meningkatkan bahasa lisan mereka. Jadi misalnya kesadaran linguistik mereka terhadap kata-kata baru atau istilah-istilah baru, struktur kalimat yang baik dan efektif, serta penggunaan kata-kata yang tepat. D. Kosakata khusus mengenai bahan bacaan haruslah diajarkan secara langsung. Andai kata muncul kata-kata baru dalam buku bacaan siswa, hendaklah sang guru mendiskusikannya dengan siswa tersebut agar mereka memahami atau mengerti maknanya sebelum mereka mulai membacanya. Sekian materi yang saya bisa sampaikan. Jika ada salah-salah kata, mohon dimaafkan. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.